Innalillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi Rizky, program asisten dari Global Ihsan Relief Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Ma'had Ibnu Sina Global Ihsan Relief, merupakan tempat sekolahnya anak-anak yatim kita di bawah binaan Global Ihsan Relief Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, bahwasanya Ma'had ini mengalami musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2022 pada malam hari. Beginilah kondisinya, keadaan pasca kebakaran, seminggu setelah kebakaran. Malam kejadian kebakaran itu kondisi Ma'had sepi, nggak ada orang selain kami. Pas tanggal 6 Mei, saya pokoknya pas kejadian itu memang ini sepi, terus pun hujan bang kan, hujan. Terus nggak lama kemudian bunyi klotek-klotek lagi, kayak mungkin entah udah pecah atau kayak mana nggak tahu juga ya. Pokoknya udah bunyi klotek-klotek gitu lagi. Suara kaca lagi pecah. Kami intip. Udah nampak cahaya di sini. Cuma belum besar. Kirain orang itu atau marah atau kayak mana gitu. Belum kepikiran kebakaran belum bang. Belum kepikiran. Kayak orang marah lempar-lempar gitu. Rasanya seperti itu. Ya udah kami di dalam rumah itu udah berdoa aja lah, berdoa. Udah gitu diintip sama anak yang pertama lagi, Mi ada apinya besar kali Mi, kebakaran, ada orang yang bakar gitulah, nggak karuan juga dia cara ininya kan, ada orang yang bakar Mi katanya. Ya udah pas anak intip lagi, iya karena api udah mulai keluar, makanya kami pun siap-siap, tak ambil anak yang masih tidur tadi itu, Hamzah kan, tak ambil, langsung keluar kami minta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Supardi, pimpinan pesantren terpadu Ma'had Ibnu Sina Global Ihsan Relief Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang terbakar adalah 2 ruangan, yaitu ruang gudang mobiler kita, termasuk di situ ada ranjang, ada lemari, kemudian juga ada kasur dan juga ada alat-alat peralatan lainnya. Kemudian satu lagi adalah ruang perpustakaan, yang mana ruang tersebut berisi buku-buku, baik buku-buku yang menyangkut dengan buku SMP, semuanya terbakar, ludes, bakar api. Kemudian juga tiket-tiket kitab yang kita pakai untuk di Ma'had ini. Untuk belajar mengajar, alhamdulillah tetap berjalan dengan baik, karena asrama maupun pusat administrasi itu masih seperti biasa. Jadi insya Allah kalau hal tersebut tidak ada kendala sama sekali. Dan perkiraan kami bahwa kebakaran tersebut lebih kurang, itu kerugian lebih kurang 300 juta rupiah. Sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kasih
perlihatkan ya. Nah, ini mobiler kita. Di sini termasuk ada ranjang, kemudian juga ada kasur, dan juga ada lemari, dan juga ada hal yang lainnya yang kita taruh di sini. Dan ini adalah ruang mobiler, ruang gudang kita, dan di sinilah sumber api yang sesuai dengan hasil penyidikan sementara dari kepolisian. Ini adalah ruang perpustakaan. Nah, di ruang ini juga ini semua buku-buku yang menyangkut dengan proses belajar sekolah ini ada di sini semuanya. Nah, jadi buku-buku sekolah ini kebanyakan di sini buku SMP, artinya anak-anak untuk belajar SMP itu kita pusatkan di sini. Nah, dan inilah kondisi hari ini, kondisi setelah kebakaran yang memang sangat luar biasa, dan juga termasuk ada kitab-kitab dayah, kitab-kitab pesantren. Nah, ini seperti kitab ini kitab I'anatul Talibin ini. Ini I'anatul Talibin yang sudah kita lihat kondisinya sangat kita sayangkan. Nah, kemudian juga ada kitab-kitab yang lainnya yang mungkin di sana yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita sortir secara langsung. Tapi ya intinya di sini ada buku-buku pesantren, ada berapa, termasuk ini juga adalah kitab-kitab yang ada di pesantren ini. Nah, ini kitab-kitab kita ini yang ada di pesantren. Juga ada Ahkamun Nisa juga kitab-kitab di pesantren. Ini juga ada ini yang pesantren juga punya ini. Nah, dan ini adalah buku-buku SMP semuanya ini. Buku SMP semuanya yang tidak bisa pakai lagi ataupun tidak bisa kita pakai lagi untuk kita gunakan kepada anak-anak kita. Nah, dan ini adalah ruangan yang kedua yang terbakar. Apinya begitu setelah di situ di gudang kemarin, di gudang di mobiler, langsung menuju kepada gudang perpustakaan. Dan ini adalah sumber ilmu di sini. Ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Di sini anak-anak waktu luangnya mereka datang ketika mereka istirahat untuk mereka belajar, untuk mereka membaca-baca, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Makanya kalau ada nanti daripada muhsinin, daripada orang-orang yang ingin memberikan semacam buku paket atau apalah, insya-Allah kita berbuka peluang ya untuk membukakan kesempatan kepada Bapak sekalian untuk berinfak, untuk menyedekahkan buku ataupun kitab-kitab yang lainnya yang kita pakai di pesantren ini. Kemudian juga ada yang selanjutnya adalah ruang ini kita jadikan sebagai ruang lab ya, laboratorium. Nah, ruang ini itu kemarin juga alhamdulillah sudah cepat diatasi dengan baik. Itu yang di atas itu juga sudah terbakar juga. Tapi namun karena ada pemadam kebakaran dengan bersama masyarakat langsung menyemprotkan airnya, dan alhamdulillah itu bisa teratasi dengan baik ya, meskipun tidak termakan oleh api. Termasuk di sini semuanya nih. Nah, ini semuanya juga sudah dilalap api ya, oleh api. Nah, makanya ini alhamdulillah karena penanganan begitu cepat bersama masyarakat, bersama pemadam kebakaran, sehingga ini tidak terbakar sampai ke ujung sana. Alhamdulillah ya. Pertolongan masyarakat, pemadam kebakaran, kemudian juga instansi-instansi yang lain termasuk kepolisian, termasuk kepada Babinsa, TNI yang telah membantu proses pemadaman yang terjadi pada malam tersebut di Ma'had Ibnu Sina Global Essay Relief. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang bersedekah, kalau ada yang ingin melihat kemari ya silakan. Kalau ada yang ingin melakukan sedekah lah ataupun infak lah, wakaf lah, apapun yang ceritanya untuk kebaikan ini, kami dari pihak Ma'had insya-Allah kami buka peluang kepada Bapak Ibu sekalian. Insya-Allah Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.